Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Radika Priandoko dari kelas 12 IPA 8. Dalam video ini saya akan mempraktekkan tentang percobaan Oersted. Di sini adalah alat dan bahannya. Di sini saya punya kabel dengan ujungnya saya bakar dan saya tempelkan di salah satu ujung baterai. Begitu juga dengan sisi yang ini. Di sini ada sisi positifnya dan di sini adalah sisi negatifnya dengan dua baterai. Sedangkan yang ini adalah sama, akan tetapi dengan salah satu baterai dengan ujung positif dan ujung negatifnya. Di perjalanan pertama ini saya akan mempraktekkan satu baterai ini, kawat ini di atas silet. Dan ini adalah ujung utara silet dan ini adalah ujung selatan silet. Baiklah, pertama saya akan arahkan kutub positif baterai ke arah utara silet. Yang terjadi adalah akan terjadi penyimpangan terhadap silet, yaitu ke arah searah jarum jam, karena arus mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Sebaliknya, jika saya arahkan kutub negatif pada silet, dia akan berlawanan ke arah jarum jam. Dan yang percobaan kedua saya menggunakan baterai. Pertama saya akan arahkan kutub positif terlebih dahulu. Terlihat bahwa silet akan mengalami penyimpangan searah jarum jam, akan tetapi dibandingkan dengan baterai yang tadi atau dengan satu baterai, dia akan mengalami penyimpangan lebih jauh karena dia akan mengalami tegangan volt yang lebih besar. Begitu juga dengan ini, saat saya arahkan kutub selatan baterai, dia akan mengalami penyimpangan berlawanan dengan arus jarum jam. Jadi pembahasannya adalah jika kawat dialiri arus listrik dari arah utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Jika kawat dialiri arus listrik dari arah selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kiri. Sedangkan dan akan kembali ke posisi semula jika kawat dijauhkan atau tidak ada arus listrik yang mengalir. 2. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada kawat tembaga, maka besar simpangan kompas juga akan semakin besar. Semakin dekat tembaga ke kompas, maka besar simpangan juga akan semakin besar. Dan terakhir kesimpulannya, kawat pengantar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet dan penyimpangan yang terjadi pada kompas dipengaruhi oleh arah arus listrik yang mengalir. Besar arah arus listrik yang mengalir pada kawat pengantar dan jaran berat antara komparus. Arah arus listrik, jika arus listrik mengalir dari utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Jika arus listrik mengalir dari selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kiri. Kedua, besar arus listrik, jika arusnya diperbesar, maka jarum kompas akan menyimpang semakin jauh. Sebaliknya, jika arusnya diperkecil, maka jarum kompas akan menyimpang semakin dekat. Ketiga, jarak kawat berarus ke kompas. Jika kawat berarus didekatkan dengan kompas, maka akan terjadi penyimpangan dan semakin jauh jarak antara kawat berarus dengan kompas, maka tidak terjadi penyimpangan. Demikianlah tadi tentang percobaan Oersted yang telah saya praktekkan. Kesimpulannya adalah ketika arah positif baterai jika diarahkan kepada silet ke ujung utara silet, dia akan mengalami penyimpangan ke searah dengan jarum jam. Sedangkan pada saat kutub negatif baterai diarahkan dengan silet, dia akan mengalami penyimpangan ke arah berlawanan jarum jam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.